Dasarnya kan UMKM di sini kan menjadi tulang punggung bahasanya untuk perekonomian Indonesia kan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi di podcast Iman. Ya, pada kesempatan yang insya Allah berbahagia ya. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu. Ya, mungkin kita panggil Bapak atau Mas ini aja. Enaknya Mas gimana? saja. Mas Ervin ya. Oke, Mas Ervin. Ya. Beliau sudah cukup lama berkecimpung dalam usaha ataupun dalam kegiatan yang mungkin bisa dikatakan notabene ya sebagai UMKM seperti itu. Jadi nanti kita mungkin pada kesempatan kali ini kita ya sedikit banyak panjang atau lebar kita membahas mengenai UMKM lah. Kita ngobrol-ngobrol sedikit mengenai UMKM dari yang sudah mungkin pengalaman dari Mas Ervin selama bertahun-tahun di dunia UMKM. Mungkin nanti bisa kita kulik sedikit untuk bisa kita bagikan ilmunya kepada teman-teman semua mengenai UMKM itu mungkin berjalannya seperti apa, gambarannya secara realistisnya itu di dunia nyata itu seperti apa UMKM itu, lalu nanti bagaimana sih proses berkembangnya dan bagaimana untuk bisa katakanlah mensukseskan ya UMKM itu tadi, dan nanti masih banyak stakeholder yang ada di lingkungan UMKM itu sendiri. Oke, sebelumnya kabar sehat Mas Ervin? Alhamdulillah. Oke, Mas alhamdulillah. Saiful Terima Khair. kasih Mas Ervin di sela-sela kesibukan jenengan yang mengelola banyak hal, mungkin sibuk dengan UMKM-nya ini itu gitu. Masih ya katakanlah masih mau untuk datang ke podcast kita untuk berbagi keilmuan yang Mas Ervin miliki gitu. Alhamdulillah, Mas. Oke, mungkin bisa sedikit digambarkan dulu Mas Ervin ya, biar teman-teman tahu lah sebagai perkenalan kita juga gitu. Oke. Jadi sejauh ini Mas Ervin itu mungkin mulai dari kapan, kemudian apa saja yang digeluti, lalu UMKM seperti apa sih yang menjadi basis atau basicnya Mas Ervin selama ini gitu. Oke. Sebelumnya selamat pagi. Kalau sahabat podcast Iman ya berarti ya Mas ya. Podcast Iman. Podcast Iman. Baik. Terima kasih Mas Saiful Khair atas kesempatan kepada saya. Sama-sama Mas suatu Ervin. Kehormatan diundang di sini walaupun sebenarnya saya juga bukan dalam artian orang yang expert atau seperti apa, sama-sama belajar ya Mas Saiful ya. Sama-sama belajar ya, itu ya. Sama-sama istilahnya pernah jatuh bangun. Walaupun sebenarnya Mas Saiful di sini juga sebagai pelaku UMKM loh Mas Saiful. Mas Saiful di sini ada usaha di bidang kamera dan lain sebagainya kan. Iya. Servis komputer. Iya, betul. Nah, jenengan di situ juga termasuk pelaku UMKM Mas. Yang mana jenengan juga ikut berkontribusi dalam perekonomian negara. Tapi mungkin ini volumenya masih kecil mungkin ya Mas. Belum sekaliber Mas Ervin ini. Makanya ada UMKM itu kan usaha mikro, kecil, menengah Mas. Nah, jadi habis UMKM berarti yang besar-besar Mas. Iya. Nah, di situ kan memang pada dasarnya UMKM di sini itu secara garis lurus itu Mas. Memang klasifikasi usaha yang menengah ke bawah. Bisa dibilang seperti itu ya Mas betul, ya. Memang Mas Saiful, kalau boleh tanya, ini dialog ya Mas ya. Ngobrol santai aja. Mas Saiful tahunya dikatakan usaha itu mikro gimana Mas? Kalau menurut saya mungkin dari modalnya ataupun asetnya itu skalanya sedikit gitu, kecil katakanlah. Oke. Nah, untuk kecil itu dalam artian mungkin di bawah berapa juta saya sendiri juga belum bisa mengklasifikasikan itu. Mas, kalau undang-undang yang dulu atau pemahaman orang dulu, mikro itu memang kecil itu kalau nggak salah 50 juta Mas. Ke bawah. Ya. Nah, kalau sekarang itu beda Mas. Dikatakan usaha itu mikro itu apabila modalnya itu 1M Mas. Jadi di bawah 1M itu masih mikro ya. Gitu. Baru naik kelas kalau kita punya usaha modalnya itu masih 1M itu masih dikatakan mikro. Kalau sudah 1M sampai 5M baru itu dikatakan menengah. Sedang, maaf. Masih jadi sedang ya UMKM.
menengah. menengah, Masih ya sedengan menengah lah. lah itu. Terus apa kabar untuk saya yang punya usahanya cuman kecil-kecilan katakanlah servis komputer. Berarti ini mikro, mungkin ultra mikro. Kelasnya plankton. Mas, kecil sekali itu. Tapi enggak apa-apa Mas. Di mana memang manusia memang harus ya Mas ya, apa namanya, kalau orang Jawa itu ora obah ora mamah Mas. Ya walaupun saya tahu sendiri Mas Saiful di sini juga sebagai IT andalan di BMT ya Mas ya. Jenengan masih punya apa pekerjaan di luar jam kerja BMT di sela-sela itu. Entah nanti hari Sabtu sore atau malam atau Minggu ya Mas ya. Malam setelah maghrib. Seperti itu. Ya kadang memang seperti itu, tiba-tiba ada teman yang telepon, Mas, saya pengen pasang katakanlah ini ya, misal contoh ya Mas, CCTV gini nanti kira-kira budgetnya berapa ya? Nah teman kan tanya ke kita karena kita seorang IT nah kita respon, oh ya itu kira-kira begini begitu, dananya sekitar begini. Setelah sana, oh seperti itu ya, oh gitu. Terus nanti biasanya mereka tanya, kira-kira yang bisa pasang kemana ya? Wah, itu kesempatan buat kita. Oh sama saya saja, nanti saya diskon gitu. Katakanlah. Itu jenengan melihat apa Mas? Melihat peluang Mas. Nah, itu yang UMKM yang bertahan itu yang itu Mas, yang melihat peluang. Bisa dinamis dinamis, inovatif dan tidak ketinggalan zaman Mas. Kalau saya bilang UMKM yang bertahan, karena gini. UMKM yang enggak bertahan itu biasanya Mas UMKM yang tidak mau berinovasi. Jadi ketika misalkan stagnan saja. Mas Saiful tahu orang jual misalkan seperti itu Mas, apa namanya, pokis itu loh ya. Pokis itu kan kalau zaman kecil dulu itu paling pokis biasa ya Mas ya, dikasih apa coklat atau mesis kalau zaman kecil kita dulu. Nah kalau sekarang Mas, pokisnya kan ada matcha, ada tiramisu, ada hazelnut, ada yang Milo dan lain sebagainya. Di situ kan ada inovasi di situ. Semakin berkembang. Iya berkembang di menyesuaikan situ. dengan permintaan. Permintaan sekarang ya. Iya seperti halnya usaha itu Mas. Apa kalau di tempat kita itu es teh jumbo. Kalau zaman dulu kita jenengan pernah beli es tiramisu atau matcha? Enggak pernah ya Mas. Yo, es teh plastikan. Lah itu es teh plastikan. Lah kalau sekarang es teh plastikan laku enggak Mas? Hampir tidak ada. Hampir enggak ada. Semua udah pakai sealer, pakai cup, karena apa? Praktis, ditaruh bisa berdiri. Nah, bisa berdiri terus nih. Nah, itu kan nyaman ya Mas ya. Seperti itu. Dilihat looknya juga menarik. Nah, ada apa namanya mereknya, ada warnanya seperti itu. Jadi memang UMKM itu sebagai tulang punggung Mas, tulang punggung perekonomian negara kita juga. Karena mungkin kita mengiranya usaha kita cuman kecil ya, tapi ternyata dampak atau impactnya ke dalam negara itu luar biasa besar ya. Iya besar, karena gini Mas, bahkan data yang saya ambil tuh Mas, UMKM kita itu saat ini itu jumlahnya 60 juta plus Mas. UMKM kita itu yang ada yang terdaftar, mungkin ada yang tidak terdaftar, mungkin masih bisa lebih Mas di situ, dan menyerap 97% lapangan pekerjaan loh Mas. UMKM itu luar biasa. Ternyata setelah dari data yang saya ambil. Jadi memang dan UMKM di sini menyumbang PDB itu 60% lebih Mas. Itu angka yang luar biasa. Makanya untuk negara PDB kita itu luar biasa. Makanya ketika corona kemarin UMKM pasti otomatis lesu ya Mas, terkena dampaknya. Dan kebetulan saya juga saat itu corona itu punya usaha toko buku Mas. Itu pun terkena dampaknya. Dalam artian gini, ketika kita punya usaha toko buku atau ATK, pasti itu Mas, pasti. Bahkan yang mengeluh pun tidak hanya saya, distributor atas saya itu distributor buku mengeluh semua. Karena satu, daya serap di lapangan itu kan otomatis berkurang Mas. Otomatis menurun ya, karena sekolah-sekolah banyak yang libur. Semua libur kan Mas, dipulangkan. Dan pembelajaran pun berubah, yang awalnya tatap muka jadi
apa namanya? Daring, online, daring. iya. Nah, dana pemerintah yang sebelumnya dialokasikan untuk pengadaan buku, alat tulis itu banyak dirubah ke pengadaan kuota. pulsa, Beli kuota, ya. bahkan sampai HP Mas, Pengadaan HP ya, laptop. Nah itu tetap berdampak. Tapi alhamdulillah dalam artian UMKM di sini Indonesia itu mau nggak mau harus tahan banting Mas, seperti itu. Karena memang serangan dari manapun banyak. Iya. Apalagi saingan bisnis otomatis yang lebih besar pun juga Iya, banyak. betul sekali. Dan UMKM sekarang itu kan tantangannya semakin berat Mas Saiful. Maksud saya berat itu dulu mungkin kita hanya bersaing dalam lokal saja ya. Dalam artian barang itu masih banyak tersedia dari lokal, Mas, dari dalam Indonesia. Kalau sekarang kan udah pasar bebas Mas. Dari luar negeri Iya, pun bisa. barang masuk. Nggih. Sekarang ketika impor pun tidak harus jumlah besar gitu. Iya enggak? Mungkin dengan jumlah yang 10, 20 kita Iya. bisa request dengan aplikasi dikirim dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan kita gitu. Betul. Kalau dulu kan logikanya orang impor itu pasti pakai kontainer. Iya. Jumlahnya besar. Lalu yang bisa impor itu pasti pedagang-pedagang Iya, besar. pemain ya. besar seperti itu. Jadi bisa dibilang seperti distributor dari luar ya Mas Iya. ya. Kalau sekarang kan enggak Mas. Kita mau belanja apa, yang jual orang mana, kan bisa Mas. Nggak tahu orang mana. Dikiranya Seperti itu, iya. wah paling ya orang Indonesia sendiri. Nggih. Ternyata itu orang luar negeri ya, Thailand, Iya. Cina, Jepang atau orang mana pun. Iya, seperti itu. Seperti Mas Saiful tahu kemarin sempat ada aplikasi yang diblokir dari Cina. Iya. Namanya Temu Mas, TEMU. Itu kan aplikasi dari Cina yang mana itu menghubungkan dari pabrik Iya. yang di Cina itu Mas langsung ke pembeli di negara-negara yang bermitra. Itu Mas ya, Saiful bisa bayangkan? itu mengerikan sekali. Jadi Cina itu kan luar biasanya itu kan orangnya banyak ya Mas Iya. ya, banyak sekali kan, miliaran tuh. Tapi di sana itu apa namanya, banyak orang pun banyak lapangan pekerjaan, banyak pabrik, dan bisa dibilang efektivitas di situ itu sangat tinggi Mas, sehingga didapatkan sebuah produk dengan nilai jual yang sangat murah. Ya toh, Mas. Mas Saiful, kalau bisa dibilang semua barang kita itu made in China enggak? Bisa sekarang bisa Iya kan? jadi seperti Hampir itu. kan? Hampir apapun. Banyak sekali made in China. Lah itu ya karena itu Mas. Lah sekarang saya mau beli pulpen yang bikin Cina langsung dikirim ke rumah misalkan. Kalau sampai bisa, bagaimana kabarnya pembuat pulpen yang dari Indonesia? Iya. Selain itu juga rantai pemasarannya kan pun juga hilang ya Mas ya. Iya. Yang seharusnya dari pabrik nih. Iya. Lalu ke distributor yang besar katakanlah, Iya. kemudian distributor yang kecil bertahap kan pastinya. Iya. Ada distributor yang lebih kecil sampai kepada pedagang, dari pedagang atau toko baru ke customer atau pembeli langsung ke end user. Lah itu dari pabrik langsung ke iya, end user itu potong kan kompas. memotong banyak Iya, sekali rantai banyak aspek. perdagangan. Nah, Tentunya juga lebih menguntungkan mungkin untuk pabriknya. iya. Tapi kan untuk Pasar yang di dalam, pasar yang itu ada, kacau pasti. pasti kan wah Iya, menjadi nah itu fokus itu ya. mematikan UMKM Mas. Otomatis juga UMKM yang kecil yang ada di Indonesia mungkin pembuat pulpen yang ya skalanya mungkin baru sehari bisa mencetak pulpen 1000 katakanlah. Itu kan ketika mau produksi dengan jumlah yang segitu dibuat harga murah kan pasti tidak bisa, pasti Tidak kalah bisa. saing dengan Iya, yang karena dari ya sudah luar ada negeri. efisiensi tadi. Iya. Efisiensi tadi. Nah, Otomatis mati juga. iya, mati produsen juga. yang ada di lokal. UMKM berat Mas, apalagi kalau tidak bersaing dengan kualitas. Wong dari harga saja pasti kita kalah kan. Jadi intinya ketika kita masih mau ingin bersaing dengan metode atau cara lama seperti yang dulu bahwasannya nek jual itu ya harus seperti ini, kulaan dengan metode yang lama, menjual dengan metode yang lama sudah tidak bisa lagi. Iya. Bersaing Jadi seperti itu intinya sudah tidak bisa sudah itu, Mas. enggak, sudah beda Mas. Jadi yaitu perkembangan zaman Mas. Dan sekarang kan era digitalisasi Mas, di semua aspek. Menjadi pasar global. Lah, mau nggak mau, bahkan seperti
di PMT sendiri kan Iya. Mas Saiful juga sebagai pelaku yang mana mungkin dulu masih pakai ya Mas ya, Kertas. kertas itu ya, Oh, masih iya. pakai slip semua ya Mas ya. Teman-teman yang di Nah, lapangan itu masih reka pakai buku besar itu ya. iya, Nah, masih itu pakai buku untuk menulis data-data. data-data terdi. Kalau sampai sekarang masih seperti itu, kira-kira masih eksis nggak Mas Saiful? Sudah tidak bisa. Nah. Karena ya memang satu faktor yang lain, teman-teman atau pesaing kita sudah maju Nah, menggunakan seperti itu. teknologi. Sementara kita masih menggunakan manual, pasti proses pencatatannya menjadi lama dan rawan akan kesalahan Iya. ataupun fraud juga. Mm-mm. Otomatis anak muda sekarang Mas, Iya. Gen Z ya, Iya. mereka itu kan maunya yang Praktis. satset gitu. Cepet, praktis, gak usah repot gitu. Andai kan datang ke tempat kita ya, ke koperasi kita, ke BMT kita, Iya. Mbak saya mau menabung atau mau menarik tabungan atau simpanan gitu, kita masih menulis lama-lama itu kan pasti mereka nunggu ya, wah kok suwi ya, kok lama ya. Terus dia mencoba ke tempat yang lain, di sini ternyata pelayanannya cepat, bisa transaksi dari HP seperti di BRI katakanlah, pakai mobil juga bisa. Itu kan Yeah. nanti mereka juga Gen Z yang notabene mereka itu suka yang cepat, suka yang satset. Ketika kita masih memberikan pelayanan yang lambat dengan kurangnya teknologi, pasti akan tertinggal dengan teman-teman yang lain sudah maju, berpindah dengan teknologi gitu. Ya itu yang untuk di kita ya, yang di BMT sini gitu. Nah itu mungkin apakah yang untuk di UMKM di luar sana itu juga sangat berlaku yang model seperti itu, Mas? Sama Mas Saiful. Kalau boleh saya kasih contoh, saya sendiri sebagai pelaku UMKM, saya juga ada usaha di bidang jasa Mas, seperti laundry. Di situ pun saya harus mempunyai, kalau bisa dibilang Mas, dashboard di sini tuh gini, jenengan tahu dashboard motornya jenengan itu, Mas Saiful, itu indikatornya ada apa aja Mas? Ada kecepatan, ada bensin, terus apa lagi Mas? Mungkin ada lampu, indikator pelampuan, seperti itu sen kanan sen kiri, bahkan mungkin sekarang ya, model sekarang itu ada mungkin temperatur suhunya juga pun ada sekarang ya. Atau kalau yang motor-motor baru itu ya, motor saya Revo itu isinya ya cuman kecepatan sama bensin gitu aja. Nah, itu sama Mas. Jadi gini, nek saya bilang UMKM itu harus meningkatkan kapasitas bisnisnya sendiri-sendiri Mas. Dalam artian, kembali ke pertanyaan tadi, apakah harus maju, harus mengikuti zaman Mas, berinovasi? Jawabannya iya. Karena satu, kita itu persaingannya sekarang bukan lagi hanya global, tapi pasar bebas Mas. Saingannya katakanlah dudu tonggone gitu. Tidak hanya tonggone saja. Bahkan kita yang dulu paling beli yang satu circle aja, terus satu desa, sekarang jenengan beli pulpen aja yang jual orang Sulawesi ya bisa toh Mas. Nah, apalagi yang jual sekarang misalkan orang Belanda, orang Jepang dan lain sebagainya. Nah, kembali ke laundry tadi, saya harus punya dashboard bisnis itu sebagai indikator Mas Saiful, sebagai indikator. Kalau dashboardnya gini Mas, seperti halnya motornya jenengan tadi, motor Revo yang indikatornya kecepatan dan bensin. Ketika jenengan ada indikator panas, itu lebih bagus nggak Mas? Tentunya akan lebih baik. Nah, untuk mengetahui apakah mau overhead atau tidak ya Mas ya, seperti itu. Sama halnya, jadi seperti di BMT Mas, kita itu kan punya dashboard, kalau saya bilang kelasnya sudah dashboard kapal Mas. Kalau kapal itu kan banyak sekali panelnya ya. Di situ ada indikator apa. Nah, saya di laundry pun harus punya dashboard yang mumpuni, karena saya harus tahu, bagaimana toh kecepatan bisnis saya, bagaimana efisiensi bisnis saya, berapa hari omset saya, seperti itu, berapa penyusutannya, seperti itu. Jadi bisa jenengan bayangkan Mas, saya awal dulu itu masih manual Mas, pakai nota biasa. Ketika mereka bulanan pusing Mas, melihat nota yang banyak. Banyak sekali, ditulis lagi. Saya lihat dulu,
wah nggak efisien, Pusing. pusing. Tidak sebanding dengan Iya. effort yang dikeluarkan. Nah, setelah itu saya harus berinovasi seperti tadi UMKM ya harus berani. Berani dalam artian walaupun saya harus membayar dengan membeli software tadi, software aplikasi penunjang Untuk yang saya meningkatkan layanan yang saya bilang salah satu dashboard itu saya sekarang enak Mas Saiful. Ada pelanggan datang mau difoto orangnya juga bisa, difoto barangnya juga bisa. Mau misalkan konsumen baru mau di titik lokasi pengambilan barang juga bisa. Ketika ada fasilitas antar Iya, gitu ya. iya. Jadi terus kita sistemnya nota sudah tidak pakai setruk Mas. Walaupun untuk yang orang tua mungkin tidak mau mintanya lewat setruk. Tetap ada print out-nya. Iya, ada print out-nya. Kalau kita kan di WA Mas. Jadi ada konsumen masuk, berapa rinciannya nanti dikirim via WA seperti itu. Oke, tanda terima atau Ya. notanya dikirimkan melalui Iya, WA. melalui WA. Jadi nanti pelanggan mau datang tinggal bawa WA-nya Mas. Ada barcode-nya disampaikan kepada kasir kami, mau mengambil tinggal di-scan, nanti barangnya sudah kelihatan. Oh, ada di rak nomor sekian, nomor sekian. Jadi udah nggak nyari lagi. Ini punya Mas Saiful di mana ini, enggak gitu. Sampai ke pembayaran dan ke pembukuan hasil penjualannya. Iya, mau pembayaran via QRIS bisa, QR bisa itu, terus termasuk gini Mas Saiful, Mas saya mau deposit. Itu juga kita melayani Mas, mau deposit 100.000 bisa, 200.000 bisa. Dalam artian depositnya nanti itu digunakan untuk untuk pembayaran iya, jasanya tadi, jasa laundry-nya iya, jasa laundry lagi seperti itu. Dan ketika deposit kita kasih profit seperti itu Mas. Jadi kalau pakai deposit mungkin nanti akan ada promo-promo tertentu. Iya, ada promo tertentu seperti itu. Lah, itu kan salah satu inovasi ya Mas ya. Karena kalau kita tidak berinovasi, pelanggan itu kan mungkin melihatnya monoton seperti itu. Kok jadul ya, gitu ya. Jadul nggak menarik. Dan kalau gini Mas Saiful dikasih print out kan kemungkinan banyak hilangnya Mas. Iya. Ya, beda sama HP pasti kalau di HP masih aman ya Mas ya. Seperti itu. Bahkan misalkan HP-nya mohon maaf hilang atau apa, cukup sebutkan nomor HP dan nama Mas. Kan kita ada database-nya semua. Database-nya ada ya. Gih. Tinggal dicek nanti sudah. Ya, sudah ada semua. Nanti. Jadi saya bilang tadi dashboardnya itu kan ada. Jadi saya tahu Mas. Oh, ibarat kata kecepatannya berapa sih? Nah, perlu nggak dirim? Jadi performa bisnisnya pun juga akan terdeteksi. Iya. Jadi gini, misalkan saya kan jasa dengan istilahnya ada keterbatasan mesin ya Mas ya. Mesin itu ada maksimalnya. Mesin laundry. Iya, mesin laundry. Kan nggak mungkin Mas. Mesin laundry itu satu mesin kapasitas sekian misalkan bisa ngerjakan misalkan 500 kilo. Nah, dalam waktu sehari. Nah, itu kan saya harus tahu Mas. Dalam artian, satu hari itu pengerjaannya misalkan 200 kilo. Itu harus mesin berapa? Kalau saya naik lagi, maksudnya meningkat, itu kan mau nggak mau saya harus lihat dulu catatannya. Oh, memang mesinnya kurang, produksinya kurang. Jadi dengan jumlah barang-barang yang masuk atau laundryan yang masuk katakanlah gitu. Iya, sudah overload. Overload dari kapasitas mesin kita. Iya, kapasitas mesin kita. Itu kan salah satunya itu kan saya tinggal lihat aja Mas di HP saya. Oh, 1 bulan sekian ton misalkan. Masuknya sekian. Ya, sekian ton. Saya bagi aja. Oh, mesinnya masih aman misalkan. Oh, ternyata enggak. Ya sudah, saya mau nggak mau harus menambah mesin untuk memberikan pelayanan yang maksimal. Karena kalau nggak gitu, usaha UMKM kita nanti ya kalah dengan yang lain seperti itu. Jadi memang UMKM di sini mau nggak mau yang bertahan itu yang siap berinovasi Mas, dan bisa dibilang digitalisasinya berkembang seperti itu, mengikuti zaman. Iya. Jadi karena itu secara tidak langsung memang menjadi tuntutan ya Mas ya. Iya, jadi tuntutan Mas. Menjadi tuntutan publik memang harus seperti itu. Sementara kita yang memberikan layanan dalam bentuk jasa apapun ya memang harus mengikuti keinginan publik yang ada gitu. Iya, seperti itu. Jadi memang
ini peran pemerintah itu juga ada dan vital sekali Mas dalam artian dalam proses UMKM. UMKM yang ada. Iya, Selain UMKM di mungkin sini. kita mengembangkan digitalisasi tadi, Iya. yang menarik sekali ya untuk digitalisasi tadi bisa dilakukan sampai ke analisis gitu teman-teman. Bisa menganalisa proses bisnis kita, apakah memang profitnya itu sesuai dengan yang kita Betul. inginkan, kemudian nanti perkembangan bisnis itu seperti apa, itu bisa dipantau, diamati, diawasi dengan digitalisasi yang telah dilakukan tadi ya. Betul. Itu tadi nanti yang bisa salah satunya menunjang untuk perkembangan UMKM itu tadi. Iya. Selain dari hal yang lain ya, seperti yang disampaikan Mas Ervin tadi. Selain itu juga ada peran pemerintah. Nah, Iya. itu seperti apa itu Mas Ervin, peran pemerintah itu? Jadi gini Mas, UMKM itu kan vital ya Mas ya. Iya. Karena satu tadi banyak menyerap bahkan hampir 97% Mas lapangan pekerjaan. Jadi pemerintah harus mensupport sistem dalam artian karena gini Mas, UMKM itu banyak kelemahannya sebenarnya. Satu, akses pasar Mas. Terus yang kedua, infrastruktur ya Mas ya. Iya. Terus yang ketiga tadi Mas, sumber daya yang terampil. Itu kalau nggak terampil ya jadi masalah Mas. Dalam artian pemerintah mengedukasi para pelaku UMKM agar terampil. Nah, di situ kan prosesnya tidak mudah itu Mas. Seperti itu. Iya, tidak mudah. Kemudian minimnya teknologi, kemudian keterbatasan akses ke layanan keuangan khususnya permodalan Mas. Nah, itu kan salah satu kendala-kendala UMKM secara global di Indonesia. Iya, betul. Jadi gini Mas, kalau dari data LPS, bukan LPS, BPS ya Mas ya, itu UMKM itu kan paling besar itu kan pasti di Jawa Mas, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan lain sebagainya. Di Pulau Jawa lah. Iya, karena satu aksesnya ada, terus infrastrukturnya ada. Dalam artian di sini kan misalkan jalan Mas, jalan itu kan ada yang jalan darat, jalan laut, jalan udara Mas. Itu pun mempengaruhi UMKM Mas. Dalam artian gini, misalkan ada pengusaha UMKM, misalkan pembuat kerajinan Mas di Papua misalkan, dia mau masarkan bingung Mas, distribusinya pasti. Harus seperti apa? Ketika bisa didistribusikan pasti harganya ya mahal dan lain sebagainya. Lah itu makanya peran pemerintah itu membantu UMKM tersebut Mas. Peran pemerintah itu sangat besar. Sangat besar sekali. Berarti untuk UMKM. Iya. Jadi kelemahan tadi Mas, berarti kan memperbaiki infrastruktur ya Mas ya, dari darat, laut, udara. Kemudian itu problem utama itu juga permodalan, walaupun saat ini pemerintah sudah banyak membantu seperti KUR dan lain sebagainya. Dari seperti kredit usaha rakyat, dari PNM Mekar itu Mas. Terus apa? Jadi pemerintah memberikan subsidi sifatnya seperti itu. Dalam rangka membantu UMKM. Ya, membantu UMKM. Kemudian proses digitalisasi itu kan pemerintah harus ikut mendorong, memberikan layanan. Ini loh konsepnya seperti ini. Harus seperti apa UMKM itu untuk mengembangkan diri dalam digitalisasi. Betul. Kemudian yang terakhir yang paling penting itu Mas, sinergi antara pemerintah dengan jajarannya dari pemerintah daerah, kemudian kabupaten dan sebagainya, yang mana otomatis bekerja sama dengan pihak swasta untuk sinergi dalam hal pemberdayaan Mas. Memberdayakan UMKM tadi ya seperti itu. Jadi kan kompleks ya Mas ya. Iya, karena betul. Gini, UMKM itu kan kalau bisa dibilang kan lebih usaha perorangan ya Mas ya. Saya, Mas Saipul. Usaha-usaha kecil. Ya, kecil-kecil. Home industry. Walaupun sebenarnya di situ terbuka lapangan pekerjaan Mas. Nah, tantangannya kita itu kan UMKM itu kan harus bisa bersaing dengan UMKM yang lain ataupun dengan UMKM negara lain Mas. Seperti itu. Nanti
Kalau sampai sana jauh lagi, udah ekspor impor Iya. seperti itu kan. Nah itu kan pemerintah itu kan lewat kebijakannya itu kan membantu atau tidak. Nah seperti itu. Kebijakan yang dihasilkan. Nah, Karena ya betul ya, setelah kita resapi memang sepertinya ya saya sendiri tersadar, oh ya memang seperti itu ya. Bahwasanya andaikan pemerintah tidak membantu kita UMKM, Ya. mendorong kita, membantu kita untuk tumbuh, ya, pasti kita yang pertama juga akan kalah dengan usaha-usaha yang besar ya. Ya. Katakanlah misalnya kita punya usaha seperti Mas Ervin tadi, mungkin jasa laundry ya, Ya. jasa laundry yang masih kecil kan untuk pribadi ya, mungkin Ya. skalanya baru mungkin melayani sekelas kecamatan Iya, ya, masih anu. pelanggan jasanya. Iya. Jika dibandingkan dengan mungkin pengusaha yang besar, mungkin punya laundry yang besar dan dia sudah punya cabang di mana-mana, Iya. ketika UMKM kecil tadi tidak didorong oleh pemerintah untuk tumbuh misalnya dengan kucuran dana pembiayaan ringan atau pinjaman ringan seperti KUR, lalu juga tidak didorong adanya digitalisasi, tentu UMKM yang kecil tadi sangat kalah dengan UMKM yang besar ya Mas. Iya. Tentu mereka yang besar kan sudah punya modal, pasti mereka cara mengakses modalnya atau mencari pinjaman kemanapun mereka pasti banyak dipercaya ya, karena Ya. perusahaannya sudah besar. Betul. Kemudian skill dari para karyawan atau para Termasuk ownernya pun juga sudah tidak diragukan. ya. Lalu kemudian mungkin untuk digitalisasi mereka pasti sudah terdepan karena Iya. mereka punya uang, punya pengetahuan, Iya, betul. ada modalnya, pasti mereka mengimplementasikan teknologi gitu Mas ya, tanpa harus ada dorongan dari pemerintah karena mereka sudah merasa ini perlu, ini harus diterapkan kan seperti itu Iya. Mas ya, untuk perusahaan atau pengusaha besar gitu. Betul. Sedangkan untuk UMKM jika tidak ada dorongan pemerintah, bantuan pemerintah untuk melakukan hal-hal yang sekiranya perlu tadi, karena terbatasnya dana, terbatasnya pengetahuan, tiba-tiba nanti tidak tumbuh tapi tiba-tiba nanti UMKM-nya hilang ya, hilang, tutup gitu. Ya karena mungkin banyak faktor ya. Iya, tapi betul. dengan banyak dorongan dari pemerintah yang mendorong atau melindungi UMKM, maka UMKM masih bisa terus tumbuh ya. Iya, eksis. Tapi ya terkadang kita sendiri yang salah, misalnya sudah diinstruksikan dari pemerintah, pemerintah sudah perhatian kepada kita, Betul. didorong untuk ayo kita go digitalisasi, tapi UMKM-nya tidak mau menerapkan apa yang disarankan pemerintah, ya tetap kita hilang tergilas ya, tiba-tiba hilang gitu. Karena gini Mas, seperti kasus yang baru itu ya, ada penjual frozen food Mas. Nggih. Itu menjual atau memproduksi frozen foodnya tadi itu belum ada izin PIRT, belum aja BPOM-nya. Lah itu kan otomatis muncul masalah Mas. Jadi masalah baru ya. Bahkan bisa pidana. Iya. Lah padahal dari pemerintah memberikan layanan. Kan jenengan tahu kadang ada event Mas, misalkan di Sragen. Misalkan apa jenenge program dari pemerintah terkait bagaimana caranya kita lulus BPOM misalkan. Cara untuk ya, mengurus diajarin iya di situ izinnya seperti apa, PIRT-nya seperti apa. Itu sebenarnya ada Mas. Tapi kalau pelaku UMKM malas, tidak mengikuti, tidak mau ikut, tidak Iya. mau belajar, ya mau nggak mau Mas tergerus sendiri. Hilang Seperti juga. itu. Iya, hilang sendiri. Ya itu salah satu contoh Mas. Jadi itu yo sampai bingung Mas. Pidananya lumayan banyak itu dendanya nanti. Nah itu, tapi ya bagaimana secara administrasi belum ada izin. Nah, secara legalitas memang belum memang ada. belum boleh. Sementara itu memang sebetulnya pemerintah jadi harus ngedalan gitu ya. Iya. Tapi kadang pengusahanya sendiri yang Nah, yo seperti ndablek itu. wis ngene wae gak apa-apa wis Iya, aku gitu kadang iya. gitu ya. Nah seperti itu. Kelemahan dari UMKM kadang seperti itu. Oke, jadi pemerintah memfasilitasi, mensinergikan ke arah positif, maksud dalam artian UMKM kita itu harus naik kelas Mas, intinya itu. Iya. Naik kelas siap bersaing dengan siapapun UMKM kita. Tapi kan itu terwujud apabila dari pelaku UMKM mau belajar dan pemerintah bersinergi memberikan
informasi, memberikan layanan, Bantuan pendampingan, pendampingan, dan apa namanya, goalnya nanti kan UMKM tadi naik kelas. Tapi kalau dari sektor UMKM-nya sendiri misalkan sudah semangat belajar, semangat untuk berubah, berinovasi, tapi dari pemerintah kebijakannya malah kontradiksi, kebalikannya. Nah, itu juga tidak ketemu, tidak mendukung. Ya. Nah, itu harus ada sinergi tadi, Mas. Sinergi kolaborasi dari UMKM dan pemerintah agar ya tadi naik kelas kita. Jadi sama-sama ya, tidak bisa kok UMKM-nya berjalan sendiri, pemerintah berjalan sendiri, tidak bisa. Harus memang saling sinkron. Iya, harus saling sinkron. Kalau sudah kelasnya mungkin menengah, Mas, mungkin kelasnya itu pasarnya pasti mungkin sudah keluar, Mas. Keluar itu sudah mancanegara, seperti entah ke Jepang, ke Belanda, ke Jerman dan sebagainya. Nah, di situ kan pasti ada proses untuk ekspor tadi, Mas. Nah, itu kan pemerintah memfasilitasi seharusnya seperti itu, memudahkan, membantu mungkin pendampingan. Piye to carane ben iso ekspor gitu. Bagaimana ya teman-teman UMKM di sini didampingi, silahkan saya kasih bahasanya gerbong. Seperti itu, Mas Saiful. Oke, itu tadi adalah proses dan juga apa namanya ya? Cara-caranya proses perjuangannya ya, itu sisi pahitnya lah untuk UMKM biar bisa berkembang. Nah, kemudian mungkin Mas Ervin juga bisa memberikan sedikit sing manisnya gitu. Manis-manisnya tentang UMKM biar nanti ya teman-teman yang ada di luar sana itu pun juga punya secerca harapan, oh mungkin kalau aku berusaha untuk membuka UMKM atau sebagai pelaku UMKM masih ada harapan nih gitu, nggak putus asa katakanlah lagi, menjadi referensi bagi teman-teman. Mungkin dari apa yang bisa disampaikan kepada teman-teman, misalnya membuka UMKM itu nanti akan membuat kita misalnya mudah mendapatkan akses keuangan, atau mungkin kita bisa punya uang yang banyak katakanlah, atau kita keuntungannya biasanya lebih banyak daripada UMKM A atau B itu lebih bagus ke yang mana katakanlah, misalnya seperti itu, Mas Ervin. Jadi kalau UMKM di sini kan saya ibaratkan itu kan ya bisnis ya, Mas ya. Iya, betul. Bisnis di sini. Nah, kepuasan salah satu pelaku bisnis itu satu, Mas. Buat saya ya, Mas ya. Iya. Satu, saya membuka lowongan pekerjaan, Mas. Bisa memberikan pekerjaan bagi teman-teman, keluarga atau saudara-saudara yang lain. Betul. Jadi salah satu kepuasannya di situ. Kemudian kedua, kita mengasah soft skill kita, Mas, mengasah kemampuan kita, karena mau nggak mau dalam hal bisnis itu kan kita belajar terus, Mas. Setiap hari pasti ada sesuatu hal yang pasti baru. Ada hal baru. Dan mungkin komplain dari orang lain, atau ada kurang yang pas gitu. Pasti ada problem dan kita harus belajar. Berarti mindsetnya untuk UMKM itu kita tidak boleh kok, kalau kita mau buka UMKM berarti kita harus punya keilmuan yang tinggi dulu biar nanti tidak ada problem. Itu hampir tidak mungkin ya. Penyempurnaan itu selalu prosesnya berjalan pasti berjalan, setiap Mas. Hari, setiap saat pasti ada. Dan itu saya sendiri merasakan, Mas. Dalam artian jenengan tahu the power of kepepet, Mas. Laundry itu muncul karena itu, Mas. The power of kepepet. Jadi bagaimana saya memaksimalkan satu tempat untuk dua usaha apa yang satunya, saya mikir gitu ya, jadinya laundry itu pun saya nggak punya basic, Mas Saiful, nggak punya basic, dan kita belajar otodidak, Mas, bener-bener otodidak. Jadi berawal dari saya dan istri, kemudian satu karyawan, itu kita belajar semua dari YouTube, Mas Saiful. Karena kepepet tadi. Kepepet tadi. Alhamdulillah zamannya saya ini zaman yang sudah digitalisasi, semua informasi ada di sentuhan tangan. Kita tinggal mau lihat, cara untuk misalkan mencuci karpet, caranya seperti ini. Yaudah, saya otodidak aja, dari trial dan error otomatis. Nggak langsung ketemu. Kadang tutorial di YouTube itu kadang benar, kadang ada yang kurang. Seperti itu. Jadi tidak harus kita mau membuka UMKM itu mindsetnya berarti tidak harus yang betul-betul sesuai passion kita, katakanlah. Enggak. Pemuda kan kadang seperti itu ya, Mas. Pokoknya aku ini harus sesuai passion saya. Enggak.
Karena kadang peluang usaha atau peluang-peluang uang datang itu belum tentu dari passion yang kita senangi ya. Betul. Yang penting kita Ya, memulai dulu. betul. Adapun nanti kesalahan, kekurangan itu nanti selalu Sambil jalan, diperbaiki Mas. selama perjalanan. Iya, makanya kita harus meningkatkan kapasitas tadi, Mas. Kapasitas di Terus belajar. Iya, terus belajar, berinovasi. Kalau nggak gitu ya bisa-bisa tergerus, Mas. Seperti kalau bisa dibilang bisnis zaman kita, bisnis besar yang dulu sempat collab itu kayak Nokia, Mas. Nokia. Padahal Itu dulu walaupun tuh bukan rajanya UMKM ya itu udah gede itu udah skala raksasa. besar ya. Tapi sekelas bisnis yang sudah menguasai bahkan dunia ya, Mas ya. Rajanya Rajanya perponselan, HP ya. Zaman dulu itu awal-awal itu. connecting people ya, yang Iya. menghubungkan orang-orang itu dulu ya Nokia. Iya, Nokia itu betul. Nah itu saja bisa ambruk, Mas. Karena apa? Karena dia nggak mau berinovasi. Yang dulunya pakai apa, Mas? Dulu kayaknya Symbian ya, Mas ya. OS-nya, Oh, ya, OS-nya pakai ya. Symbian. Dia nggak mau pakai Android ya, Mas ya. Karena merasa sudah, Ah, ya mungkin ibaratnya sudah merasa hebat gitu ya, sudah merasa nek coro orang sekarang cah saiki gitu, wis merasa dewa. aku wis pengalaman Iya, dewi. wis pengalaman. Wis cah nyaran kan bahasanya seperti itu. OS Symbian itu pasti sudah bisa mumpuni ya. Iya. Ternyata muncullah Muncullah ya, Apple dan juga dulu ada Android. BB, ada Android. Nah, ternyata kalah. Yang operating sistemnya hampir sama dengan desktop ataupun laptop dan komputer gitu. Iya. Kan bentuknya kecil tapi speknya, kemampuannya kan hampir sama dengan komputer gitu. Betul. Otomatis Symbian tersingkirkan dan Tersingkirkan. Nokia masih tidak mau Tidak mau berubah. mengadopsi Android yang sedang Iya. berkembang ya. Iya. Bayangkan kalau pada saat itu Mas Erwin, Mau Nokia itu mau membuat handphone dengan layar lebar iya. dan menanamkan Android di OS-nya Android ya, Mas. perangkatnya mereka, mungkin Masih ya, jadi mereka penguasa masih mungkin jadi ya, Mas. pemain utama ya. Nah, itu. Tidak berpindah jalur kan, sepertinya sekarang usahanya itu berpindah ya. Iya. Berpindah usaha yang lain. Seperti halnya Siemens, Sony Ericsson itu kan, Betul. mereka menjadi penyedia jasa apa itu network kayaknya. Iya. Jadi Jadi lebih ke usahanya pokoknya ganti betul. gitu ya. Jadi kan Tergias gitu. poinnya kan usaha yang kelasnya saja sudah besar. Ketika tidak Nah, tidak berkembang berinovasi, tidak inovasi, mengikuti zaman ya, Mas ya. Itu ya ditinggalkan, Mas. publik tetap akan meninggalkan. Betul. Kalau saya gini, Mas. Kita jalan bisnis UMKM itu yang dibutuhkan masyarakat apa? Keinginannya itu ya. Betul. Apa yang mereka inginkan. Apa yang mereka inginkan seperti itu. Kalau kita bisa memenuhi apa yang diinginkan masyarakat, insya Allah produk kita, jasa kita itu insya Allah jalan, Mas. Karena itu sesuai. Bisa menyesuaikan gitu gitu. Ya. Nah, terkadang itu Mas Erwin, yang saya amati gitu, baik UMKM atau pengusaha ataupun ya bidang-bidang yang lain, Iya. mereka tahu bahwasanya harus berkembang gitu. Betul. Namun mereka itu kadang tidak tahu apa yang harus saya kembangkan. Sentimen publik yang ada saat ini itu apa sih yang mereka inginkan? Nah, yang disenangi dan yang tidak disenangi apa itu terkadang tidak tahu gitu. Iya, betul. Nah, itu mungkin jenengan bisa memberikan sedikit gambaran atau ya contoh lah bagaimana kita itu melihat apa yang disenangi publik itu berdasarkan mungkin poin A, poin B, atau bagaimana kita bisa mengamati apa sih saiki sing lagi disenangi orang-orang sekarang gitu. Cara melihat atau cara membacanya mungkin gitu, Mas Erwin. Oke. Jadi gini, Mas. Kita melihat keinginan pasar itu otomatis melihat secara real di lapangan. Di lapangan. Dalam artian gini. Saya kasih contoh. Saya itu dulu buka, Mas, buka jasa laundry. Itu sebenarnya ya antaranya bingung ini diterima nggak ya di masyarakat ya. Maksud saya gini, kalau dulu itu saya awal buka itu kan mayoritas di Gemolong, karena di lingkungan sini kan, itu kan laundry ya hanya 3 hari, Mas. 3 hari reguler kalau bahasanya orang laundry. Maksudnya ini proses mencuci sampai dengan bisa diambil lagi. Diambil itu 3 hari. 3 hari. Nah,
Saya di sini mencoba itu memasukkan ekspres, Mas. Ekspres itu mau ada yang 4 jam, 12 jam, 24 jam itu saya ada semua, Mas, layanan di situ. Bahkan 2 jam ada, tapi cuci kering. Lah, di situ saya itu ibarat kata tes pasar, Mas Saiful. Apa iya sih di Gemolong yang notabene bukan kota besar ya, Mas ya? Apakah ada juga yang mau? Iya. Ternyata ada, Mas Saiful. Ternyata ada. Jadi untuk melihat mungkin apa yang diperlukan oleh pasar itu kita pun juga harus mencoba gitu. Iya, Mencoba produk-produk baru. betul. Apakah produk yang seperti apa sih yang Iya, diinginkan? apa sih yang bisa diterima Diperlukan, ya. gitu. Jadi tidak serta-merta kita hanya membaca, wah kira-kira apa ya yang laku, itu tidak ya. Tapi Iya. kita harus mencoba. Betul. Coba kita berikan produk seperti ini, produk A, B, C, D, itu nanti mana sih kira-kira yang bakal direspon dengan baik oleh pasar gitu ya. Iya. Jadi kalau ilmu bisnisnya itu target marketnya apa, Mas, kayak gitu, seperti itu. Bisnisnya otomatis kalau target marketnya misalkan kelas menengah, jenengan jual mahal, laku nggak, Mas? Pasti kerepotan. Nggak laku kan? Iya. Tapi kalau jenengan target marketnya apa, kelas atas, harganya jenengan murah, kira-kira laku juga nggak, Mas? Tidak laku. Pasti orang yang punya uang itu malah akan curiga. Malah Kok harganya mempertanyakan. murah? Nah, itu jangan-jangan pelayanannya ya sak-sake kan, Nah, itu seperti mikirnya. itu. Jadi harus sesuai. Kita harus pelaku UMKM atau owner itu ya tahu Harus mana yang pandai, dibutuhkan. iya. Iya. Cerdik-cerdik ya. Iya. Jadi apa sih minusnya kita? Apa sih kelebihannya kita? Lah kita jadikan kekuatan, kita jadikan power kita, seperti itu. Kalau kita mau lihat pasar secara rinci, memang sebenarnya semua itu nggak mungkin bisa kecuali kita coba dulu, Mas. Seperti itu, Mas. Bahkan mungkin perusahaan besar pun mencoba Iya, ya. mencoba. Coba seperti kita ketahui, terkadang ada juga produk sepeda motor yang gagal ya. Agak payu itu ya. Padahal risetnya perusahaan udah berdiri mungkin 30 tahun apa 50 tahun ya, Mas ya. Perusahaan yang besar berdiri sudah lama. Nah, Ketika mereka mau mencoba tes produk pasti juga ada kemungkinan untuk gagal. Itu wajar ya, Mas. Iya. Apalagi untuk sekelas UMKM. UMKM. Jadi tetap harus terus mencoba. Betul. Sampai kepada titik bahwasanya oh ternyata seperti ini yang Iya. dimaui Pasar yang kita yang diinginkan mana, pasar. seperti itu. Kita maintenance pelanggan seperti itu. Kemudian mungkin kalau untuk membuka UMKM kan pasti membutuhkan biaya gitu ya, Mas ya. Betul. Mungkin Mas Erwin bisa memberikan sedikit gambaran mengenai harus kemana misalnya kita mau membuka UMKM baru itu mencari modal. Oke. Kemana saja, apakah mungkin ada tip dan triknya gitu. Ya, sebenarnya untuk permodalan itu banyak, Mas Saiful. Bisa mengakses misalkan dari subsidi pemerintah. Cuman memang harus ada administrasi yang mungkin perlu dilengkapi dan lain sebagainya. Karena kita tahu sendiri, maksudnya dari pemerintah kan harus detail ya, Mas ya. Karena Biar kan tidak ada penyalahgunaan. ya gitu. penyalahgunaan seperti itu. Kita sebagai koperasi, Mas, di sini juga menopang, Mas, menopang dalam hal permodalan. Jadi teman-teman kalau memang membutuhkan modal bisa langsung datang ke BMT Insan Mandiri, Mas. Jadi di BMT pun kita juga bisa Iya. ya membantu UMKM. Betul, kita ada mau sistemnya bagaimana, silahkan. Mau ambil musyarakah, mau ambil akad apa, silahkan. Kan dikembalikan sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan dari Seperti itu. penggunanya. Nggih. Jadi di BMT Insan Mandiri pun sudah banyak, Mas, dalam artian membantu permodalan. Karena saya sendiri pun salah satu usahanya juga saya dibantu oleh BMT. Gitu, Mas Saiful. Karena ya mau nggak mau kalau kita usaha pasti ya butuh modal, Mas. Dan di situ kalau tidak ada modal di luar ya kita harus nyari modal sendiri kan, Mas. Mungkin kalau perusahaan udah besar itu mungkin bisa istilahnya menarik investor atau gimana seperti itu. Modal berdatangan sendiri ya, perusahaan itu besar. pun kita harus punya portofolio yang menarik, Iya. yang bisa meyakinkan para pemodal kan, Mas. Di situ itu udah kelas yang mungkin skalanya udah menengah kali ya, seperti itu, Mas Saiful. Yang di atas 5 miliar tadi katakanlah. Ya seperti itu. Jadi kalau koperasi kan
memang target marketnya UMKM, Mas. Memang ke Iya. teman-teman UMKM. Iya, Jadi kalau UMKM. teman-teman ingin mendirikan UMKM, Betul, butuh modal, misalnya butuh modal, bisa dan datang ke bisa BMT. datang ke BMT ya. Insan Mandiri, ngoten Mas Saiful. Mungkin nanti bisa berkonsultasi tentang keuangannya, Iya. dan bahkan nanti mungkin misalnya, oh saya ingin membuka usaha seperti ini, saya butuh modal. Ya kita sambil ngobrol-ngobrol dengan kita gitu ya. Nggih. Nanti juga akan kita arahkan bahwasanya oh lebih baik mungkin modalnya sekian, lalu nanti akad yang digunakan adalah akad yang seperti apa seperti itu ya. Tapi tentunya ya UMKM-nya kalau di BMT kita adalah yang sesuai dengan prinsip syar'i juga ya. Betul, Mas. Misalnya ya berdagang dagangan yang halal, kemudian yang tidak melanggar hukum syariah ya, seperti betul. itu. Karena sebisa mungkin kita melayani yang syariah gitu seperti Iya, itu. betul. Seperti itu, Mas. Mungkin ada closing statement dari Mas Erwin untuk teman-teman yang ingin membuka UMKM ataupun yang sudah melaksanakan UMKM-nya. Baik. Bagi teman-teman yang ingin melakukan bisnis usaha UMKM ataupun yang sudah, Mas, misalkan membutuhkan modal tambahan atau modal usaha yang baru, silahkan langsung datang aja ke BMT Insan Mandiri. Nanti tinggal tanyakan kepada petugas maunya seperti apa, mau usaha seperti apa, nanti tinggal ditindaklanjuti. Kebutuhannya seperti apa? Ya, dan untuk UMKM saran saya terus belajar, Mas, mengikuti perkembangan zaman, terus berinovasi, dan tadi, Mas, tahu mana yang dibutuhkan masyarakat, produknya kita itu seperti apa. Nah, itu jangan sampai berada di zona nyaman seperti itu. Harus terus bergerak. Kemudian kembali lagi, Mas, setiap usaha itu pasti harus disertai dengan doa, Mas. Otomatis kita tidak bisa lepas dari doa, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar otomatis melancarkan usaha-usaha yang kita lalui agar berkah barokah, Mas. Ya, ngoten, Mas serta Saiful. lancar Nggih, ngoten. Saya kira cukup, siap. Mas Saiful. Ya. Terima kasih Mas Erwin, kesempatan waktu kali ini jenengan sudah bersedia datang ke podcast kita untuk berbagi banyak sekali ilmu mengenai UMKM. Semoga nanti keilmuannya, pembahasan kita kali ini ada manfaatnya, bisa diserap teman-teman semuanya untuk berbisnis, katakanlah untuk membuka UMKM. Ya setidaknya memberikan gambaran lah mengenai UMKM seperti itu, Mas Erwin. Oke, terima kasih Mas Erwin. Saya ucapkan kembali di sela-sela kesibukan jenengan masih mau untuk datang ke podcast kita. Siap, Mas. Karena ya sebetulnya kita masih pengen ngobrol panjang lebar, tapi karena waktu, sudah terbatasnya waktu, maka ya terpaksa untuk podcast kali ini kita cukupkan sekian dulu, Mas Erwin. Baik, Mas Saiful. Mungkin nanti kita bisa sambung di lain waktu untuk kita ngobrol-ngobrol santai lagi. Siap. Makasih Mas Erwin. Demikian dulu teman-teman. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.